Oke, agenda kuliah kita hari ini adalah ini nih, Teorema Dasar Kaku 1 dan 2, dan ini sesuai dengan silabus. Untuk nyampe ke sana, saya mau awali kuliah dengan latihan soal, ya. Hmm. Mohon masukan, apakah suara saya nyampe dengan baik? Terdengar Bu, jelas. Terima kasih. Sebentar ya, itu saya mau tutup dulu pintunya supaya eh, doginya nggak rame terus. Weh, hilang kacamataku. Mana sih? Ih, hilang kacamata saya. Ya sudah pakai ini. Kacamata saya hilang satu. Ya sudahlah. Oke. Ya sudah. Jadi, yang kemarin ini kita kalau ada soal seperti ini, coba perhatikan. Kalau ada soal seperti ini, kita ngitungnya harus pakai limit jumlah Riemann. Aduh, capek banget dong. Capek banget ya nggak sih? Tiap kali ngitung integral begini, eh kita harus pakai jumlah Riemann. Yang kemarin ini saya pakai right Riemann sum, di mana fxi bar dihampiri menjadi fxi. Saya pakainya right, right Riemann sum. Ya, tapi oke, ya capek sekali dong. Masa ngitung integral gitu aja harus sepanjang ini. Yang saya tulis di sini memang cuma secuplik ya, cuma secuplik, nggak, 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 eh, bukan jawaban sepenuhnya begitu ya. Eh, oke, ini soal yang tadi sudah cukup. Terus ya nggak apa-apa. Sementara kita harus memahami itu, ya. Biar Anda sadar dulu bahwa ekspresi ini integral AB fx dx itu menyatakan luas area. Begitu. Biar Anda menyadari sepenuhnya bahwa integral AB fx dx itu adalah luas area. Luas area yang gimana? Ini luas area dengan tanda. Ini dari fxi seperti ini kan. Ketika fx-nya itu, ketika f-nya bernilai negatif, fungsi di bawah sumbu x, maka dia akan negatif juga dong jumlahannya. Sekali lagi, ketika fungsi fx Anda itu kebetulan negatif, misalkan begini gitu, maka fxi bar delta x itu negatif juga kan? Negatif juga. Nah, jadi ini bukan luas dalam pengertian selalu positif, bukan, tetapi luas dalam pengertian bisa negatif juga. Begitu ya. Oke, jadi ini namanya istilahnya luas area dengan tanda. Nah, kemudian kita mau mengerjakan soal. Jumat mestinya ada tutorial. Kita nanti tunggu soal tutorialnya. Oh, saya nggak tahu. Jumat, Anda mau tutorial nggak? Atau mau libur dulu? Hmm? Menurut saya, Bu, mendingan libur karena udah H-1 UTS gitu.
Jadi meskipun tutor pun kayaknya yang datang cuma sedikit gitu karena persiapan UTS. Pertimbangannya seperti itu. Ya, terima kasih sudah jujur. Iya betul. Saya ya setuju. Oke, libur aja dulu. Soalnya matematik kan juga baru UTS kan kayak gitu ya. Oke, jadi saya nanti bilang ke Kak Rizky. Toh juga juga apa tutorialnya belum hadir. Nah, nanti kalau sudah hadir tinggal ini kan tiap kali kelas tuh saya tuh soal tutorial saya comotin gitu ya. Nah, nanti kalau lembar tutorialnya udah keluar itu Anda udah bisa mulai ngerjain. Nah, oke, kita lihat yang nomor 4. Mari kita baca. Hitung integral ini fx dx untuk fungsi-fungsi berikut. Saya mau nyoba yang mana ya? Mau yang mana? Mau nyoba yang mana? Yang A dulu deh, biar pemanasan. Ya, heeh. Yang A. Yuk sembari mikir bareng-bareng. Soalnya persis seperti ini. Hitunglah ini untuk fungsi-fungsi berikut dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafik fungsi f. Oke, kalau gitu kita sketsa dulu. Ikut aja, kemudian eh, ikuti aja perintahnya. Mutlak X gimana gambarnya? Ya, kan begitu ya. Nah, ini dari min 1 sampai 2. Oke, jadi soal nomor A gimana jawabnya? Gimana jawabnya? Ada yang tahu? Yuk. Jadi integral AB fx dx maksudnya spesifik integral min 1, 2. Ah, sama dengan? Yuk, yuk. Dipecah dulu kayak mungkin jadi integral dari 0 sampai min 1 untuk Aduh, suara kamu X. kecil banget. Tuh. Tes. Ya, Halo? tinggal jumlah. Ya, silakan. Menurut saya tinggal Gimana? Gimana? Ya, X. Hmm? Tadi. Oh, ditambah sama setengah dikali 2 kali 2 gitu ya. Mm-mm. Selesai. Maksudnya jumlah luas segitiga aja. Ah, gitu. Jadi ini beda dengan apa menghitung dengan jumlah Riemann yang tadi ya. Apa? Ini perintahnya seperti ini kan. Untuk fungsi-fungsi berikut hitung ini dengan terlebih dahulu membuat sketsa grafiknya. Jadi ya langsung aja dengan pengertian bahwa itu adalah luas. Mm-mm. Ya, ini untuk soal ini kayak gini aja, begitu. Begitu juga nanti yang lain-lain ya, yang C, yang B, dan D. Yang C saya mau cobain, yang C kita coba, yang C kita coba. Jadi fungsi floor X ya kita gambar aja. Fungsi floor X ini adalah min 1 pakai warna lain. 1, 2, min 1. Ah, begitu. Jadi bagaimana integral min 1 dan sampai 2 dari fungsi floor X dx? Tinggal min 1 plus 1 sama dengan 0. Kenapa? Ya yang ini kan negatif 1. Karena luas eh, apa luas area dengan tanda. Maksudnya ketika fungsinya negatif, nilainya juga negatif. Begitu ya. Begitu. Oke. Ya, yang ini, yang ini.
Positif 1 saling menghilangkan. Begitu. Mungkin saya di sini jelaskan luas 2 segitiga. Begitu. Jadi begitu juga dengan soal-soal yang lain ya. Ini tuh soal ini tujuannya untuk memberi penegasan atau memberi penekanan bahwa integral AB fx dx itu menyatakan luas area. Integral AB fx dx menyatakan luas area dengan tanda. Begitu. Sip. Ya. Oke. Jadi nanti yang selain seterusnya ya bisa Anda kerjakan sendiri gitu ya. Oke, next. Oke, next. Siap ya? Ada pertanyaan? Next. Balik lagi. Sekarang masih ini lagi integral AB fx dx sama dengan limit jumlah Riemann. Saya tuliskan rumusnya supaya kita enak mengerjakan soal yang ini ya, yang di depan kita ini. I dari 1 sampai n panah tak hingga gitu ya. Sip. Yuk kita kerjain ini. Salah satu aja mungkin yang nomor 8 deh. Nomor 8. Nyatakan limit berikut sebagai integral tentu. Jadi kalau sebelumnya kita suruh menghitung integral pakai limit jumlah Riemann, ya, hitung ini pakai limit jumlah Riemann, sekarang sebaliknya. Gitu ya, dibolak-balik supaya sedikit mantap gitu loh di andanya gitu ya. Yuk kita kerjain. Jadi ini integral apa dong? Yang nomor 8. Tentunya kita pilih A-nya 0, B-nya 2 ya. A-nya 0, B-nya 2. Oke, berarti delta X. Delta X-nya berapa? Delta X. Salah. Bentar. Punten. Langsung aja nomor 8 berarti sama dengan apa itu? Nah, ini Anda bisa lihat dari fontnya, ini adalah soal dari Purcell ya. Ini sama dengan integral apa? Ya, tentunya ini kan sudah dikasih nih A-nya dari 0 sampai A-nya dari 0 sampai 2 gitu ya. Ya udah 0 sampai 2. Terus gimana dong? Ini sih gampang. Bener nggak? Ya langsung aja ini sama dengan X kuadrat, X plus 1 pangkat 3 dx. Begitu ya. Ya udah selesai. Nah, sekali lagi apakah limit itu n panah tak hingga atau limit P menuju 0 itu anggap sama aja ya daripada Anda pusing. Ya kan saya sebetulnya jelaskan juga sedikit ya, tetapi ya memang nggak pakai bukti begitu ya. Ini cukup lah. Begitu. Nah, kalau soal yang ini kayaknya relatif gampang ya. Nanti ada soal, nomor 21, ini lebih sulit. Jadi nomor gerombolan yang di atas nih, saya kira standar aja ya. Nomor 9 misalkan. Nomor 9 ya ini limitnya sama dengan integral dari kan udah dikasih tahu A sama B-nya. Ya jadi min 1, 1. Jadi gampang aja ini tinggal di... Sampai di sini jelas nggak?
Tinggal kayak disalin aja gitu. Nah, Anda jangan bingung ya. Heeh. Nah, ini cuma begini doang. Oke. Nah, yang sedikit, punten biasa loncat. Yang sedikit menantang adalah ini nanti. Ini mirip seperti soal di atas, tetapi tanpa A dan B. Dan ya ini ada di soal tutorial. Kali lagi yang di atas itu, yang gerombolan ini, yang gerombolan atas relatif sederhana ya. Oke, yuk yang bagian bawah nomor 21 dan nomor 21 kita kerjakan 21A. Limit, cosinus, dan seterusnya. Nah, jadi ya kita mesti kenali ini sebagai ini. Limit. Kita mesti kenali soalnya fx-nya berapa, fx-nya apa gitu ya. Mm-mm. Oke, delta x-nya apa menurut Anda? Yuk pikirin. Delta x-nya apa? Siapa yang Pi jadi per, delta x? Hah? pi per Pi per N. n lah Pi ya. per N. Kelihatan lah ya. Agak cukup kelihatan kan yang ini ya. Nah, ini nanti calonnya jadi XI kan gitu ya. Kan Anda sudah dari latihan kemarin, nah mungkin latihannya harus diperbanyak. Saya cuma ngasih satu latihan kemarin ya. Ngasih satu contoh soal, kemudian satu latihan seingat saya. Nah, Anda mungkin latihan harus berbanyak. Nah, tapi nanti Anda udah keciri bahwa ini adalah delta X ya. Dan ini nanti cikal bakal dari XI gitu loh. Ini cikal bakal XI nih. Hmm. Ini delta X nih. Nah, kalau delta X-nya itu pi per N, maka kalau delta X-nya itu pi per N, maka A dan B-nya Anda pilih berapa? A dan B itu apa? Ini. Panjang selang pengintegralan. Anda boleh pilih 0 dan sesuatu atau ya, menurut saya paling gampang di sini pilih A sama dengan 0, B sama dengan pi. Begitu. Oke, pilih aja itu. Kemudian kita jalanin. Ya, kita lanjutin. Oke, jadi kalau selang pengintegralannya dari 0 sampai pi, maka betul delta X-nya ini kan? Betul ya? Lalu XI barnya apa? Salah, bukan XI bar. XI, XI. XI kan? XI sama dengan 0 plus I kali delta X. Kan gitu? Betul? Betul. Jadi ini sama dengan PI per N. Ketika ini sudah jadi PI per N, maka ini fungsinya menjadi cosinus XI kan? Iya kan? Nah, jadi soal ini sudah segampang seperti soal sebelumnya. Ya kan gitu? Gitu. Oke, jadi dengan pilihan seperti ini maka limit menjadi integral dari 0 sampai pi cosinus X dx. Selesai. Begitu. Dan jawabnya selesai sampai sini ya. Hmm. Ya, sip.
Sampai di sini ada pertanyaan? Sejauh ini aman, Oke. Bu. Em, Sip, saya mau cobain. Bagaimana kalau kita pilihnya nggak A, 0 dan B sama dengan Pi ya. Jadi kalau gini kita kerjakan dengan cara alternatif. Jadi delta X-nya memang Pi per N. Tapi kemudian saya pilihnya A-nya sama dengan, nah saya tersuka-suka saya. Pilih A-nya sama dengan 1. Kemudian B sama dengan Pi plus 1. Maka delta X kan juga tetap B min A per N kan gitu. Betul ya? B min A per N kan sama dengan Pi per N kan? Gitu. Boleh nggak? Boleh aja. Ini ngefeknya kemana? Lihat. Nah, ini nanti XI-nya apa? XI-nya jadinya kan A plus I kali delta X kan? Jadi sama dengan A plus PI per N. Jadi kalau situasinya seperti itu, limit ini menjadi cos Pi ini sama dengan bukan cos XI, melainkan cos XI min 1. Betul kan? Ya kan? Cos PI menjadi cos PI per N ini menjadi cos XI min 1 kan? Boleh nggak? Boleh. Jadi limit menjadi integral dari 1 sampai 1 plus Pi cosinus X. Aduh, punten ini cosinus Nah, X min 1 bener. dx. Hah? Aku mati, Bu. Halo, halo. Bener berarti nih. Oh, oh, Nggak oh. apa. Oh, sampai 300 400. Aduh, ada yang sibuk lagi transaksi tuh 300 400. Heeh. Nah, udah. Jadi begitu. Boleh nggak yang ini? Boleh. Boleh. Ini nggak bebas. Jadi ketika Anda pilih A-nya sama dengan 1, tentunya B-nya ngikutin ya, supaya delta X-nya tetap Pi per N, maka integralnya menjadi ini. Ketika kita pilih A dan B-nya ini, maka integralnya jadi itu, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sulit nggak? Lumayan nggak? Lumayan ya, nggak trivial sekali gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti kalau ada soal seperti ini muncul sebagai soal A, bisa ya, gitu. Gitu. Dan jawabnya berhenti sampai di sini aja karena nyatakan, oh, sebagai integral tentu saat ini nggak harus hitung dulu karena kita belum itu karena kita nanti akan pakai kita menghitung integral tentu tuh nanti setelahnya pakai teorema. Jadi tanpa hitung integral dulu. Nah, gitu aja dulu ya, punten. Kalau perintahnya begini ya berhenti sampai sini. Gitu ya. Oke, saya ini coret dulu karena ngitung integralnya saat ini kan kita masih baru pakai teorema ya. Oke, jadi sejauh ini Anda kenal integral AB fx dx itu sebagai apa? Integral AB fx dx. Coba perhatikan ini sebagai luas area. Luas area dengan tanda. Ya. Nah, kita bisa munculkan sifat-sifat berikut.
integral AA fx dx sama dengan 0. Betul nggak? Iyalah, kalau luas area integral AA fx dx ya 0 ya. Jadi buktinya ini tuh sebetulnya dengan pemikiran luas area. Buktinya sendiri tidak saya diskusikan di sini, bukti formalnya nanti lihat Purcell aja. Tapi ini saya intuitifnya aja. Ya, sebagai luas area kalau lebar selang saya tulis aja, ini kan luas area di bawah di bawah di bawah fx untuk x antara A sampai B. Nah, ketika ini batasnya AA ya, batasnya AA ya berarti ya 0 ya, betul ya. Sip. Intuitif aja. Nah, terus integral AB fx dx sama dengan min integral BA fx dx. Nah, jadi kira-kira ini buktinya gimana? Ya, dengan pengertian sebagai luas, limit jumlah Riemann, di mana delta X berubah menjadi min delta X gitu di sininya ya. Ya, antara delta X dan min delta X itu harus diatur ya. Jadi muncullah minus ini gitu ya. Nggak usah dibuktiin ya, ngabisin waktu. Soalnya masih banyak yang perlu dibahas. Terus nomor 3, sifat nomor 3 A dan integral AC itu ilustrasinya di sini. Integral dengan lebar selang A sampai T itu bisa dianggap sebagai integral untuk lebar selang AB plus integral BC. Ini gitu. Begitu. Begitu. Nah, seperti ini. Bu, boleh tanya nggak untuk yang nomor 2? Nomor 2, kenapa? Kok yang A lebih besar dibandingkan B ya? Yang dia punya apa? Dia punya ketentuan. Hmm, lebih besar B. Menurut saya tidak perlu ada ketentuan ini. Tidak perlu ada ketentuan ini. Jadi maksudnya kayaknya secara umum ini bisa diterapkan untuk A dan B sembarang. Ini siapa yang nanya tadi? Ya, nggak perlu. Bahkan saya nggak notice tadi. Ya, kadang-kadang tuh mungkin ini tuh begini tuh bahwa apa di Purcell dibuktikan untuk kasus ini gitu. Dan kemudian setelah terbukti untuk yang begini, maka ya setelah terbukti untuk yang begini, maka integral AB BA fx dx integral ini ya, ruas kanan sama dengan min integral AB fx dx enggak harus ada ketentuan itu. Saya kira ini untuk kasus pembuktiannya saja kayaknya. Dia membahas yang kasus itu. Saya bahkan jarang melihat bukti ini gitu. Tapi saya yakin itu hanya berbeda di delta X-nya aja. Enggak ngefek kok ini. Saya ngerasa ini bahkan nggak perlu syarat ini. Oke ya. Nanti kalau ada apa-apa bisa di chatting di lanjutan ya. Boleh nanya lagi.
Oke, tinggal maksudnya sifat-sifat ini ya seperti biasalah. Nanti kita kita akomodir sifat-sifatnya, nanti bisa dipakai untuk mengerjakan soal-soal kayak gitu aja. Notasi ini menyatakan luas area bertanda. Oke, jadi misal nih ya, itu sekali lagi notasi AB, eh, notasi integral AB fx dx itu menyatakan luas area. Ingat bahwa ini luas area dengan tanda. Eh, jadi kalau misalkan ini saya ini ada C1, ini C2, dan B. Integral misalkan AC1 fx dx. Ini pasti positif nilainya ya. Karena apa? Menyatakan luas area ini. Begitu ya. Jelas ya. Kemudian integral C1 C2 fx dx ini pasti negatif. Integral C2 C1 C2 fx dx ini pasti negatif. Kenapa? Karena pada selang C1 C2 fx-nya itu negatif. Ya, gitu. Terus ini integral C2B fx dx ini sama dengan positif. Gitu. Nah, kalau integral, ada yang nanya integral A, C2 misalkan. Positif atau negatif? Ya nggak tahu. Net dari yang ini dan yang ini itu hasilnya negatif atau positif nggak tahu. Gitu ya. Begitu. Oke. Oh, tanya saya. Integral sin X dx dari 0 sampai 2pi. Menurut Anda nilainya berapa? Jangan dihitung, tetapi memakai pengertian luas. Ini gimana hasilnya? Pasti 0 kan? Nol. Gitu. Karena yang gundukan positif dengan gundukan negatif pasti saling menghilangkan. Kayak gitu. Ya, pokoknya ini integral AB fx dx itu menyatakan luas area dengan tanda. Terus habis itu apa? Comparison property. Jadi yuk kita baca singkat aja. Ketika f lebih kecil sama dengan g, maka integral f juga lebih kecil sama dengan integral g. Untuk batas yang sama ya, AB gitu ya. Bagaimana penjelasannya? Ya sebagai luas area aja gitu. Bayangkan ini F di bawah G, maka luas integral fx integral AB fx dx itu pasti lebih kecil sama dengan integral AB gx itu. Dan gitu. Sip. Nah, berikutnya ada teorema C. Ini teorema-teorema ini kita cepat aja ya. Ya kadang-kadang muncul di soal, segimana sering muncul di soal ya lihat soalnya nanti. Nggak terlalu ini. Ya kadang-kadang aja ada soal membutuhkan teorema-teorema ini gitu ya. Jadi kita harus bahas semua memang. Boundedness property. Jadi maksudnya gimana? Fungsi fx Anda itu nilainya terbatas antara m dan n. Ini fx Anda. Nilainya terbatas antara m dan n. Maksimum fungsinya m dan bukan minimum, tapi batas bawahnya adalah m, gitu ya. Maka integral AB fx dx berarti yang ini kan? Integral AB fx dx pasti nilainya
lebih kecil dari persegi panjang luar, gitu ya. M kali B min A, M kali B min A, kan gitu. Tapi nilainya juga bisa dipastikan juga nilai integral ini lebih besar dari M kali B min A. Begitu. Begitu. Oke. Jadi ini semua ceritanya adalah untuk memberi penekanan bahwa integral AB fx dx adalah luas area dengan tanda gitu. Sip. Nah, habis itu ya sifat-sifat linearity mari kita sambut gitu ya. Jadi notasi integral AB fx dx itu memenuhi sifat linearity. Sifat linear. Seperti apa sifat linear? Ya, seperti yang sudah-sudah. Skalar kali fx integral AB skalar kali fx sama dengan skalar kali integralnya. Terus, maksudnya skalarnya bisa keluar. Skalar K bisa keluar, gitu ya. Lalu jumlahan integral dari jumlah sama dengan jumlah dari integral. Integral dari selisih sama dengan selisih dari integral masing-masingnya. Gitu. Itu adalah sifat linearity. Sip. Jadi sifat yang ada tuh ini ya, jangan ditambah-tambah sendiri gitu. Misal integral fx kali gx. Kemudian Anda tambah sifatnya integral fx kali integral gx gitu. Enggak ya ini ya, mungkin Anda saat ini sedang tertawa melihat ini ya, enggak lah. Oke, pastikan enggak ya. Pastikan Anda tidak memakai sifat ini karena ini tidak ada gitu ya. Integral fungsi perkalian bukan berarti perkalian dari integral masing-masingnya gitu ya. Nah, yang berlaku adalah hanya sifat linear ini gitu. Dah. Oke. Akhirnya sampailah kita pada teorema yang paling penting di kalkulus. Namanya the first fundamental theorem of calculus. Ini kalau di bahasa Indonesia kan itu nggak kerasa keren. Karena kalau dalam versi bahasa Indonesia ini adalah teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus kesannya teorema basic gitu ya. Ya, basic kadang-kadang dianggap elementer gitu ya. Ini maksudnya adalah the first fundamental theorem of calculus, teorema dasar kalkulus pertama. Teorema yang mendasar, ya, mendasar, sangat penting. Begitu. Mari kita baca. Bunyinya apa? Seperti biasa, saya memang seringnya nggak mau repot-repot, ambil aja teorema dari Purcell karena saya tidak usah membicarakan apa, menarasikan ulang begitu ya. Jadi biarkan aja dalam bahasa Inggris gitu. The first fundamental theorem of calculus mengatakan apa? Jika fungsi f kontinu pada suatu selang tutup AB dan x adalah suatu variabel antara A dan B, maka turunan dari integral ini sama dengan fx, begitu. Punten. Kan Anda terbiasa dengan notasi ini kan, sudah terbiasa ya dari tadi saya ngoceh begini ya. Fx dx itu udah terbiasa ya. Luas area dengan tanda, luas area dengan tanda begitu. Kalau saya ganti ini variabelnya dengan t gimana? Nah,
Masih terbiasa, ya kan? Sip. Sekarang B-nya itu saya ganti dengan X. Masih masih oke nggak? Ya oke aja lah. Gitu. Nah, coba bayangkan suku ini bergantung X nggak nilainya? Sebagai luas, ya tentunya bergantung X ya toh. Ini nih pembahasannya apa? Kalau di sini saya kasih judul fungsi akumulasi. Fungsi akumulasi adalah punten. Fungsi akumulasi adalah bentar. Fungsi akumulasi adalah integral AX FT dt. Jelek amat. Punten. Integral AX FT dt. Saya mau bertanya, menurut Anda ekspresi ini bergantung X nggak? Apa sih? Ya, kita lihat ini kurvanya, ini kurva fx-nya, ini kurva fx-nya. Lalu integral itu menyatakan berarti luas area di bawah kurva dari sampai yang paling kanan X. Ke sini, ke yang oranye. Tentu integral dt itu cuman luas area yang ini ya. Ketika X-nya yang kanan, pakai warna lain deh. Ketika fx-nya yang sebentar, saya agak headache. Ketika X-nya yang kanan, maka luas areanya yang ini kan? Betul ya? Tentunya nilai ini bergantung X. Bisa besar, contohnya yang biru, sampelnya. Bisa kecil, ilustrasinya yang oranye itu. Ya, ketika X-nya dekat ke A. Begitu. Nah, ini disebut sebagai fungsi akumulasi nantinya di sini di babaran ini. Intinya dia adalah fungsi dari X, bergantung X. Ketika ini kemudian diturunkan terhadap X, ternyata Anda nggak perlu ngitung hasilnya adalah fungsi semula. Dan ini adalah statement dari teorema dasar kalkulus 1. Gitu. Teorema dasar kalkulus ada 2. Teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Dua-duanya lahir hari ini. Gitu. Teorema dasar kalkulus 2 itu yang sangat Anda tunggu-tunggu nantinya. Oke. Jadi teorema dasar kalkulus 1 itu intisarinya ya ini aja. Buktinya gimana? Sebetulnya tadi kita sudah sedikit mempersiapkan diri untuk bukti. Jadi integral A X FT dt ini
Kalau kita misalkan sebagai Lx dan kita kasih nama sebagai fungsi akumulasi, maka kalau kemudian kita hitung ddx dari, ini Lx ya, ini Lx nih. Lalu ddx dari Lx itu kan berarti ini Lxn x ya. Laju perubahan dari fungsi akumulasi yaitu ini ddx dari Lx. ddx dari Lx. Apa itu? Ya pakai definisi lah, ngitung pakai definisi lah. Limit delta x menuju 0 dari L, x plus delta x minus Lx per delta x. Oke, yuk kita periksa ininya apa. Sama-sama ya, nggak lama, sangat singkat kok. Lx plus delta x ini apa? Ya ini berarti Lx plus delta x itu kan berarti integral dari A sampai x plus delta x ya. FTDT. Jadi di sini ilustrasinya ini nih Lx plus delta x. Nah, jangan diarsir ya nanti jelek tulis apa penuh. Itu adalah Lx plus delta x. Sip. Lah, kalau Lx gimana? Kalau Lx, ini batas kirinya sama, batas kanannya yang ini. Karena ini X di sini. Punten yang ini X plus delta X. Ah, begitu. Coba bayangkan sekarang selisih pembilangnya itu apa? Selisih dari Lx plus delta X minus Lx. Itu berarti apa? Delta X. Delta X itu ini. Ini delta X. Ketika delta X menuju 0, ya bener lah ya. Ini jadi Fx. Bener ya? Jadi ini. Gitu. Jadi ini Fx. Oke, kira-kira ini adalah bukti. Barusan saya menceritakan apa ide dasar bukti dari teorema dasar kalkulus 1. Anda bisa cek, saya memakai slide-nya yang kebetulan dibahas oleh Pak Bara untuk bukti the first fundamental theorem of calculus ini. Oke, ini cuplikannya. Oke. Ya sudah beres. Setelahnya ya Anda tinggal pakai aja teorema dasar kalkulus 1 itu enak sekali untuk diingat. Jadi semoga Anda ingat. Ini jelek kalau ditulis-tulisin. Ya sudah itu aja. Integral ya ddx dari ini sama dengan fx gitu. Jadi seolah-olah gini ya. Bayangkan teorema dasar kalkulus itu ya. Ada fungsi f diintegralkan jadi integral x a gitu ya. Diintegralkan. Kemudian diturunkan. Jadinya fx lagi. Ah, gitu loh. Tetapi ingat, ininya harus match. Ya, batas atasnya harus X. Sementara batas bawahnya apa saja. Oke, kita harus lihat latihan soalnya.
Nah, ini. Example 2. Ditanya ini. Yuk, sama dengan apa? Tentunya kita udah punya, tentunya kita sudah tahu teorema dasar kalkulus 1. Ini adalah contoh segera setelah teorema itu lahir. Jadi tentunya Anda diharapkan memakai teorema dasar kalkulus 1. Apa Substitusi hasilnya? X langsung ke fungsi T-nya. Jadi X pangkat 3/2 per Begitu saja. akar Makasih. X kuadrat plus 17. Iya. Jadi Anda jangan bersusah payah mengintegralkan ya. Syukurlah kalian hadir kuliah hari ini gitu ya. Anda menerima teorema yang paling penting di kalkulus ini gitu ya. Teorema dasar kalkulus 1, nanti juga teorema dasar kalkulus 2 yang paling fungsional gitu ya. Jadi ini nggak perlu Anda repot-repot apa-apain, tinggal diganti aja ini menjadi X gitu. Ini langsung terima kasih itu Rafli. Suaranya saya udah hafal. X kuadrat plus 17. Sip, selesai. Satu baris. Saya bahkan nggak perlu nulis soalnya tadi ya. Menghemat tenaga. Gitu. Ya. Jadi bayangkan teorema dasar kalkulus 1 itu semacam eh apa semacam proses inverse gitu ya, dari fungsi diintegralkan gitu ya. Ketika diturunkan ya jadinya fungsi fx lagi gitu, ddx dari integral itu gitu kan ya, fx gitu. Tapi formatnya perhatiin harus begini ya gitu. Oke. Nah, ini gimana kalau ini nggak gini? Ya, jadikan ke format seperti itu. Dibalik. Sip. Pakai Udah sifat kedengeran ada yang jawab. dibalikan. Dibalik ya. Dibalik aja dulu. Jadi tulis aja integral sama dengan minus ddx dari, kan gitu ya, dibalik ya. Ya ddx dari minus gitu ya. 4x gitu. Tangan kuadrat. Udahlah nggak usah ditulis lah. du gitu ya. Nah ininya boleh apa aja ya variabelnya. Ini di sini boleh, ini dummy variabel namanya. Ini boleh FUDU, FTDT, FSDS, boleh apapun gitu ya. Udah kan masuk format kan? Masuk format. Tinggal ada minus ya. Minus kan bisa keluar. Nah gitu. Aman. Jadi ini langsung bisa pakai teorema dasar kalkulus. Ini menjadi tangan kuadrat X kosinus X. Seandainya soal seperti ini keluar, mohon sampai nggak bisa. Ini namanya hadiah. Karena Anda nggak perlu melakukan perhitungan apapun gitu. Terus ini buat ini hanya untuk menjamin soalnya make sense. Gitu. Ya, sip. Integralnya bukan untuk menjamin bahwa fungsinya integrable. Gitu ya. Tidak memuat ketahinggaan. Segitu. Jadi nggak usah diperdulikan yang itu. Next. Nah, sekarang ada yang begini. Anda Ibu nggak maaf, bingung dengan notasi DDX? Ya.
Gimana? Silahkan. Untuk yang minusnya itu jadi nggak diajak ya, Bu? Oh, diajak dong. Punten saya keliru. Habis ini tadi kuning. Heeh. Diajak dong. Yuk. Heeh. Dah, selesai. Terima kasih rawatnya. Thanks. Next ya. Oke. Yang berikutnya seperti ini. Gimana dong? Sekarang tantangannya kayak gini nih. Apa? Find DDX into ways aku. Oh, saya nggak ngerti. Ini kenapa into ways ya? Saya harus ngecek. Satu cara aja deh. Saya nggak tahu. Kayaknya harus pakai. Saya nggak tahu ini nanti satu cara aja. Ya, satu cara aja. Mungkin yang cara keduanya itu nanti pakai teorema dasar kalkulus 2. Ini belum lahir soalnya. Dah. Ini kan DDX ya, sama aja notasinya. Oke, jadi gimana ini? Ini gimana? Ada yang bisa usul? Ada yang mau usul? Diapain dong? Nah, ini kan saya bilang teorema dasar kalkulus itu harus cocok gitu ya, X dan X gitu ya. DDX ini atasnya itu harus itu gitu ya. Ini nggak cocok. Jadi gimana dong? Jadi kita pakai cara seperti ini. Kita misalkan dia sebagai U. Kita misalkan dia sebagai U, maka ini menjadi DDX-nya kita jadikan DDU kali DU DX. Nah, gitu. Oke, ini integral dari 1 sampai U. Ah, begitu. 3T plus 1, salah, 3T min 1 dt. Oke. DU dx jelas sama dengan 2x ya. Untuk U yang sama dengan ini. Tuh. Sementara yang ini apa? Hasilnya adalah 3U minus 1. Selesai. U-nya balikin ke X kuadrat. 2X kali 3X kuadrat min 1. Selesai. Hmm. Begitu, paham ya? Nah, nanti Anda bisa cek soal tutorial kalau sudah muncul ya. Itu variasi soal-soal yang melibatkan teorema dasar kalkulus 1. Itu ya jenis-jenisnya model gini nih, gitu ya. Kadang-kadang ada integral X kuadrat, ini akar X dari A gitu ya. Aman nggak kalau kayak gini? Ya aman aja, ya nggak sih? Ini dianggap 0x kuadrat plus integral akar X 0, gitu ya. Pecah aja di mana gitu ya. Terus kerjain satu-satu gitu ya. Kayak gitu. Ya, sip. Soal-soal teorema dasar kalkulus 1 itu relatif tipikal. Maksudnya apa itu tipikal? Keciri. Artinya relatif gampang ya. Asal Anda sudah pernah kenal, udah pernah latihan, ya ketebak gitu ya. Keciri dan udah tahu, udah beres. Itu teorema dasar kalkulus 1. Sip. Nah, berikutnya tadi saya udah keintip ini slide berikutnya adalah teorema dasar kalkulus 2. Jeng jeng. Apa ini teorema dasar kalkulus 2?
Cuma itu teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 2 cuma ini. Anda sering pakai kan ini? Integral AB fx dx sama dengan fb min fa. Anda sering pakai, udah pasti. Udah pasti Anda sering pakai. Tapi sadarilah bahwa itu namanya teorema dasar kalkulus 2. Dan dia lahir setelah teorema dasar kalkulus 1. Begitu ya. Mari kita buktikan. Tunggu dulu. Saya mau cerita dulu. Betapa kerennya teorema dasar kalkulus 2 ini. Coba perhatikan. Dari tadi saya bilang integral AB fx dx itu apa? Luas area. Nah, luas area deh. Limit jumlah Riemann. Gitu. Luas area. Betul? Betul. Bahkan didefinisikannya lewat limit jumlah Riemann gitu kan ya. Jadi dia betul-betul luas. Teorema ini mengatakan bahwa nilainya bisa dihitung dari antiturunan. Ini antiturunan ini. Antiturunan dari fx. Coba bayangkan luas area di bawah luas area gitu ya, di bawah kurva fx gitu ya. Nilainya bisa didapat dari antiturunan gitu. Siapa yang ngeling antara luas area dengan antiturunan? Teorema ini. Sebelumnya enggak loh. Coba Anda ingat-ingat lagi. Kemarin ini kan fx antiturunan itu kan notasinya masih ya antiturunan itu kan balikan dari turunan gitu aja. Maksudnya nggak ada kaitannya dengan luas sama sekali, ya nggak sih? Nggak ada kaitannya dengan luas sama sekali kan? Kok bisa-bisanya ini sama gitu? Siapa yang membawa itu? Membawa merumuskan formula itu teorema dasar kalkulus 2 begitu ya. Jadi semoga Anda bisa sedikit merasakan kekerenan dari teorema kedua ini ya, bahwa yang tadinya diperkenalkan sebagai luas area saya ngoceh, agak membosankan, ngitung ini aja kok repot banget pakai limit jumlah Riemann. Sekarang kita bisa memanfaatkan antiturunan untuk mendapatkan nilai integralnya. Kan enak sekali. Enak sekali ketika Anda SMA ngitung integral AB fx dx nggak boleh pakai ini kan. Repot amat. Bullshit banget gitu kayaknya. Ya. Ya, sebetulnya saya ingin merujuk ke latihan kita Selasa kemarin gitu ya. Bayangin kalau setiap kali Anda ngitung integral AB fx dx gitu. Tiap kali harus limit jumlah Riemann, betapa pegelnya gitu loh. Ya. Jadi, terima kasih. Thanks God gitu ya. Kita sudah mempunyai teorema dasar kalkulus 2 ini. Karena setelah ini Anda bisa memakainya. Gitu. Begitu ya. Kemarin ini di kelas saya ada yang bubar kuliah nanya, jadi tiap kali harus pakai limit jumlah Riemann. Jawabnya, ya sampai teoremanya lahir. Nah, ini teoremanya lahir. Begitu. Sip. Oke. Kayaknya teorema ini perlu dibuktikan nggak? Sebetulnya melihat begitu jauh antara ruas kiri itu sebetulnya ruas area dan ini adalah fungsi. Kok bisa sama gitu? Itu kayaknya perlu dibuktiin ya. Buktinya sebetulnya nggak sulit dan memakai teorema dasar kalkulus 1.
Yuk kita coba. Misalkan X terletak antara AB dan definisikan GX sama dengan ini. Sebentar ya. Terus kita hitung G aksen X. G aksen X tak lain adalah DDX dari itu FT DT ini sama dengan apa? Fx. Oke, jadi kita tahu bahwa Gx ini antiturunan dari Fx. Sementara, jadi kita punya ini nih. Kita punya ini. Sementara Fx juga antiturunan dari Fx. Menurut teorema Gx dan Fx pasti berbeda dengan satu konstan. Ya, terus jadi Gx bisa ditulis sebagai Fx plus C. Ya, terus kita hitung apa ya? Aduh, GA. GA kita hitung, kalau Gx-nya seperti ini, jadi GA sama dengan 0 ya. GA sama dengan 0. Kemudian GB saya hitung sama dengan itu. Sebentar. GA sama dengan 0, maka kemudian GA sama dengan FA plus C, sementara GA ini sama dengan 0, maka gimana? C sama dengan min FA, lalu kemudian kita hitung integral, kemudian kita hitung GP sama dengan FB. Ya, ini plus C, jadi udah selesai. Ini tak lain adalah integral AB Fx dx, selesai nih. Sama dengan FB min FA. Selesai. Inilah teorema dasar kalkulus 2. Gitu. Terbukti. Jadi gitu buktinya. Oke, ya sudah, selamat memiliki teorema dasar kalkulus 2 karena setelahnya kalian boleh menghitung integral tentu dengan rumus ini. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, contoh dari teorema dasar kalkulus 2 ya tentunya yang sangat gampang. Misalkan ini. Integral sin X dx ya. Sekarang kita bisa ngitung ya. Sama dengan apa? Antiturunan dari sin adalah min cos. Kemudian tinggal dimasukkan pi 0. Kayak gitu ya. Halo? Ini kita bisa ngitung seperti cara SMA. Gitu. Udah. Begitu aja. Oke. Nah, jadi terus begitu memudahkan, begitu mudah pemakaiannya dan agak diasumsikan
kan juga kalian udah cukup banyak mengenal ini di SMA gitu ya. Jadi kita di sini langsung aja integralnya jadi yang pakai teknik substitusi. Jadi latihan-latihan yang seperti ini silahkan aja di itu sendiri gitu. Saya nggak bahas, soalnya udah sangat basic ya asumsi saya gitu. Oke, nah berikutnya sudah pernah ada teknik substitusi. Ini cuman dideklar aja teknik substitusi yang melibatkan fungsi-fungsi yang lain. Jadi ini teoremanya, pokoknya teknik substitusi sekarang mulai muncul gitu ya. Ini langsung aja contohnya. Yuk kita hitung soal nomor 1. Soal nomor 1. Integral X sin X kuadrat gimana nih? Kalau integral X sin X kuadrat ini gimana? Loh? Substitusinya apa? Mungkin bisa pakai metode itu bisa diambil gitu ya, sin X kuadrat gitu ya. Soalnya kan turunan dari X kuadrat kan 2X. Jadi mungkin bisa Mm-mm. setengah dikali sama integral 2X sin X kuadrat. Bisa nggak ya kalau kayak gitu? Jadinya setengah sin X kuadrat gitu. Bentar, saya pastiin dulu. Feeling saya itu, Bu. Oke, sip. Oke, ya. Mungkin memang kalau matematik itu dibuat mencongak gitu ya, lisan gitu tuh tanpa tulisan itu rada-rada emang nggak enak ya. Makanya saya selalu nulis, berusaha selalu nulis. Oke, saya paham. Ya, kalau teknik substitusi itu yang paling penting adalah menentukan substitusi yang sesuai, kan gitu ya. Di sini substitusinya apa? Betul yang dibilang Bertrand, tentunya hanya saja kamu menjawab full, sementara saya cuma minta ide doang. Heeh. Oke, jadi di sini kita kerjakan dengan teknik substitusi yang seperti apa? Eh, Pemisalan U, eh, cari pemisalan yang membuat integral ini bisa diselesaikan. Untuk soal ini tentunya U-nya ini ya. Heeh. Hmm. Misal U sama dengan ini, DU sama dengan 2X dx. Oke, terus kalau ini jadi teknik substitusi, sekali lagi saya sudah pernah juga mengajarkan ini dan ini diulang aja. Eh, Kalau kita misalkan U-nya X kuadrat, maka DU sama dengan 2X dx. Maka integral menjadi sin U. Kemudian Anda bisa lihat bahwa X dx ini kan menjadi setengah DU ya. Nah, jadi kalau sekarang integralnya berubah menjadi hanya dalam U saja ya. Ini hanya dalam U dan DU. Dan itu yang kita kehendaki. Itu yang dikehendaki. Substitusi yang sesuai adalah yang berhasil mengubah integral semula menjadi integral dalam U dan DU saja. Nah. Hmm. Nah, ini artinya substitusi sudah tepat. Gitu. Jadi kan kemudian Anda bisa hitung kan, ini sama dengan min setengah cosinus U, kemudian plus C, selesai. No, kita kembalikan ke X, min setengah cosinus X kuadrat, plus C. Punten, ada pertanyaan nggak?
Jadi di sini untuk soal nomor 1 ini saya fokusnya pada mencari anti turunan ya, bukan menghitung integral tentu. Ini nggak pakai batas soalnya, ya. Dan teknik substitusi lagi yang dibicarakan. Saya udah pernah di kelas itu bilang teknik substitusi tolong dikuasai gitu ya. Nah, ini muncul lagi di sini teknik substitusi gitu ya. Pasti banyak lah soal-soal yang membutuhkan teknik substitusi. Banyak berlatih gitu ya. Yuk kita lihat soal berikutnya. Misalkan ini. Ini substitusi tepatnya apa menurut Anda soal nomor 2? Substitusi yang sesuai apa? Substitusi yang sesuai menurut Anda apa untuk soal nomor 2 ini? X jadi U. Oke, ya saya sebetulnya berharap semua itu ya kontribusi ya. Heeh. Loncat apa lebih banyak siswa yang kontribusi gitu. Jadi ini substitusi U-nya apa ini menurut Anda? Baran. Halo? Itu Bu, yang Sip. X kuadrat plus X-nya Bu. Oke, sip. Betul sekali. X kuadrat plus X. Jadi substitusinya itu. Betul. Kenapa saya bisa bilang betul? Karena ketika saya tulis DU sama dengan, saya hitung DU, dia sama dengan 2X plus 1 DX. Dan lihatlah, ini kan match. Ini habis ya. Ini habis. Ini nanti jadi DU. Ini jadi DU. Ini menjadi akar U. Integral menjadi, oke. Nah, kalau Anda mengerjakan soal ini, Anda baiknya mengerjakan integral tak tentu dulu. Integral akar X kuadrat plus X. Kerjakan dulu integral tak tentunya. Ini kan menjadi integral U pangkat setengah DU. Nah, kan sesuai. Apa maksudnya? Sesuai yang kita harapkan, hanya tertinggal U dan DU saja. Gitu ya. Itu yang kita harapkan. Jadi ini sama dengan apa? 3/2, 2/3. U pangkat 3/2 plus C. Jadi ini nanti tinggal ganti menjadi X kuadrat plus X pangkat 3/2 plus C. Selesai. Kita kerjakan dulu integral tak tentunya supaya Anda tidak kerepotan dalam menuliskan batas integralnya. Sebentar ya. Ini dihapus saja karena ada di belakang. Nah, ini udah integral tak tentunya. Ketika kemudian kita mau integral tentu, integral tentu 0,4. Anda cuma tinggal perlu nulisin apa? Nanti turunannya kan sudah tuh 2/3 X pangkat 2 plus X pangkat 3/2 40. Udah selesai. Gitu FB min FA gitu ya. Ini tinggal dihitung. Begitu. Sampai di sini jelas nggak? Oke. Ya sudah. Terus coba-coba kita lihat dulu latihan lisan-lisan aja.
Lisan. Nomor 11A. 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 Substitusinya apa? U-nya apa? Giovanni. 11A. Substitusinya apa? Gimana Giovanni? Kalau 3x+1 itu substitusinya apa? Betul. Betul sekali 11A. Substitusinya tentunya U sama dengan 3x+1. Sip. Nah, ini kenapa kelihatan sukses ya? Karena DU sama dengan 3DX. Ini ya udah, kan sama dengan sekian DU gitu ya. Sekali lagi, ini integralnya menjadi U pangkat 6. Kemudian DX-nya menjadi DU per 3. Nah, begitu. Nah, integralnya mau integral tak tentu dulu atau integral tertentu. Kalau integralnya tak tentu, itu lebih gampang nulisnya. Lebih gampang. Bentar, saya tulis aja. Nah, ini saya integral tak tentu terlebih dahulu. Kan ini jadi 1/3 kali 1/7 kali U pangkat 7. U dulu lah ya. U pangkat 7 plus C. Sama dengan 1/21 3x+1 pangkat 7 plus C. Gitu ya. Nah, kemudian integral tentunya 0,3 pangkat 6 dx sama dengan 1/21 3x+7 plus 1 pangkat 7 3 0. Begitu. Sampai di sini jelas? Nah, saya bilang kenapa kok integral tentu terlebih dahulu? Karena ketika kalian mau pakai integral tentu, ketika Anda memakai teknik substitusi untuk integral tentu, itu sebetulnya Anda harus mentransformasikan batasnya. Dan itu kerjaan lagi. Jadi ini Anda harus transformasikan batas U-nya. U-nya berapa? U-nya berapa gitu. Anda harus substitusikan batasnya juga gitu. Ini berapa? Ketika U sama dengan 3x+1, sekali lagi, saya di sini menyarankan Anda kerjakan integral tak tentu dulu. Setelah jadi anti turunannya baru hitung gitu. Kenapa nggak langsung aja? Langsung integral tak tentu yang pakai batas. Karena ketika Anda langsung integral yang pakai batas, maka Anda perlu mentransformasikan batasnya. Ini X sama dengan 0 tertransformasi menjadi U sama dengan 1. Ya, kalau Anda nggak transformasikan batasnya, Anda keliru nanti. Gitu. Ini harus ditransformasikan nih batasnya nih. U sama dengan 0 menjadi, X sama dengan 0 menjadi U sama dengan 1. X sama dengan 3 tertransformasi menjadi U sama dengan
Berapa? 10. 10 gitu. Ya, sip. Begitu. Nah, ini baru benar. Nanti hasilnya sama. 1/21 U pangkat 7. Lalu langsung masukin 10/1. Tentunya ini hitungannya aman. Udah benar. Gitu. Nggak usah dibalikin ke X. Gitu. Gitu ya. Ups, loncat. Ini udah selesai nih. Maksudnya tinggal dituntaskan. Gitu. Begitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, sebetulnya sebentar. Sebetulnya saya tidak ingin memastikan Anda cukup terampil dengan teknik substitusi ini karena keterampilan menghitung integral ini sangat bermanfaat ya. Oke, jadi harapannya sekali lihat integral gitu Anda udah tahu teknik substitusi yang sesuai gitu loh. Ya. Kalau misalkan kosinus 4 theta gimana? Substitusinya apa? Erina Safiyah. Halo? Erina? Oh, ada nggak? Ada Ibu. Oke. Kalau yang D ini gimana? Substitusinya apa? Cos 4 tetanya Ibu. Sebentar. Kita kerjakan yang D ya. Integral cos 4 theta d theta. U-nya adalah kosinus 4 theta. Iya Ibu. Kalau U-nya sama dengan kosinus 4 theta, DU sama dengan apa? Min/sin 4 theta, betul ya? Kali apa? Iya Ibu. Kalau U-nya kosinus 4 theta, DU-nya adalah Oh. Nah, Min/sin 4 theta kali 4 ya. Iya Ibu. Jadi sama dengan apa? Ini sama dengan U, integral U, kemudian apa? D theta-nya sama dengan, ini D theta ya. D theta kan sama dengan DU per 4 sin 4 theta. Masih ada sin theta-nya. Masih ada suku bergantung theta. Ini nggak cocok. Ini artinya substitusi, pilihan substitusi kamu nggak sesuai. Begitu. Nggak sesuai ini. Jadi gimana dong? Jadi kalau Anda melihat seperti ini berhenti ya, mundur. Cari strategi apa? Coba pikirkan substitusi yang lebih tepat gitu. Begitu. Island gimana? Menurut kamu substitusinya apa ini? Bentar lagi kita selesai. Iya, Ibu. Ya, Mungkin nomor 4 D theta. ini 4 theta ya. Ya, yang kayak gini 4 theta aja. Ini 4 theta aja, nggak usah pusing-pusing. Salah.
Ini di sini 4 theta aja. Jadi soal bisa menjadi rumit karena kalau Anda memakai substitusi yang tidak sesuai. Dan punten, saya mau menegaskan, kalau misalkan Anda dapat seperti ini ya, jangan terus dibablasin. Maksudnya Anda kan lagi pakai teknik substitusi. Ketika memakai teknik substitusi, Anda harus pastikan dari sini ke sini itu jadi U dan DU saja. Ketika masih tersisa theta, artinya substitusi nggak cocok, balik badan, cari substitusi yang sesuai. Jangan dibablasin. Kalau dibablasin ya pasti nyasar. Maksudnya dibablasin tuh gimana ya? Anda hitung aja, bablas gitu. Apa ya memakai per kira-kira gitu ya. Misalkan Anda gini gitu ya. Ini namanya setengah U kuadrat gitu. Ini pasti keliru deh. Ini namanya dibablasin. Misalkan Anda ngitungnya kayak gitu tuh artinya Anda bablasin. Itu udah deh. Nggak akan ada hasilnya. Jadi mundur ke belakang. Ketika Anda nyampe di sini, oh masih ada tetanya. Berarti substitusinya nggak cocok. Ganti. Ganti ganti substitusi yang sesuai. Apa? Ya. Nah, 4 theta kalau yang di sini. Kenapa? Karena ya integralnya itu begitu polos. Kosinus 4 theta. Jadi substitusinya juga jangan yang selain skalar kali theta gitu loh. Nah, nanti sedikit demi dengan latihan Anda akan tahu substitusi yang cocok. Sehingga begitu Anda melihat soal, Anda udah langsung tahu substitusi apa yang cocok. Begitu. Dan itu yang diharapkan. Nah, kan gitu. Nah, ini kan selesai nih. Jadi nih, 1/4 sin U plus C. Dan ini balikan ke theta jadi 1/4 sin 4 theta plus C. Ini sekali lagi saya sedang mengurus integral tentunya saja. Begitu. Nah, sebetulnya nanti ketika Anda sudah berlatih cukup banyak gitu ya. Sekali lihat soal tuh Anda udah harus tahu U-nya itu apa. Intinya siapa yang jadi U nanti harus ada sisanya yang makan jadi DU. Contohnya, maksud saya tuh gini, misalkan yang C, saya ngerjain yang C. Gimana dong? Ya, U-nya itu langsung X pangkat 3 plus 1. Ketika saya hitung DU per DX sama dengan 3X kuadrat DX. Aha, saya udah seneng. Ini pas ini. Ini jadi 1/3 DU. Ini jadi U pangkat setengah. Selesai. Habiskan, nggak ada X tersisa kan. Gitu. Lalu yang F misalkan gitu ya. Yang F. Apa dong? F. U-nya ini pasti yang T kuadrat. Kenapa? DU nanti jadi 2T DT. Nah, ini jadi nanti jadi DU. Tentunya setengah DU. Ini jadi sekant kuadrat U. Gitu. Nah, ini pesannya. Berlatihlah soal-soal teknik integral substitusi. Latihan yang banyak sampai kerasa canggih gitu. Sekali lihat, udah tahu U-nya yang mana gitu ya. Kenapa? Teknik substitusi ini akan muncul terus. Jadi apa di bab di matematika 1 maupun nanti di matematika 2. Sip. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Kecuali ada pertanyaan, kalau enggak kita akhiri pertemuan ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Anda boleh bubar.
Makasih ya. Oke. Ya, terima kasih.